Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidil awwalin wal akhirin. Habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita berbincang-bincang ringan tentang generasi muslim masa depan, dan khususnya dalam konteks Amerika dan dunia barat secara umum. Singkat saya ingatkan barangkali bahwa pada 2 sesi yang lalu telah kita berbicara tentang peluang, tantangan, dan juga urgensi untuk kembali menata visi, atau dalam bahasa agama niat hidup kita. Karena sesungguhnya niat hidup itulah yang menentukan warna dan wajah kehidupan kita. Kalau niat hidup kita adalah untuk dunia, maka warna kehidupan kita dunia. Tapi kalau niat kehidupan kita untuk akhirah dan untuk Allah, tentu dunia akan mengekor. Intinya adalah niat menjadi penentu bagi kita untuk membangun keluarga dan juga membentuk generasi. Satu hal juga yang telah kita sebutkan adalah bahwa begitu sangat penting bagi para orang tua di dunia barat dan khususnya di Amerika yang memang dikenal sebagai the land of dream, pulau impian, sehingga banyak yang terbuai mimpi, untuk membangun kesadaran akan tanggung jawab tersebut, tanggung jawab mempersiapkan generasi. Kalau kita berbicara tentang tanggung jawab, maka sudah pasti akan ada pertanggungjawaban. Sebab tidak ada tanggung jawab yang tidak dipertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Karenanya spirit of responsibility atau rasa tanggung jawab atau sense of responsibility menjadi satu hal yang sangat penting di dalam upaya untuk membangun generasi muda, generasi masa depan di dunia barat dan di Amerika. Kali ini saya ingin memasuki hal lain, dan hal tersebut adalah tentang proses dini. Artinya bahwa pendidikan anak itu memang harus berproses dari sejak awal. Pernah saya menyampaikan bahwa sesungguhnya persiapan generasi masa depan pendidikan anak tersebut itu dimulai sejak langkah pertama untuk membangun rumah tangga. Bahkan sejak masing-masing pasangan mencoba mencari pasangannya atau pasangan masa depannya. Seorang pria mencari wanita dan seorang wanita tentunya mencari pria. Walaupun kata wanita mencari pria ini terkadang konotasi negatif, tapi kita maksudkan secara positif. Karena setiap wanita sesungguhnya yang pasti normal menginginkan pria dalam kehidupannya. Maka proses pembinaan generasi, pendidikan anak itu sudah terjadi sejak awal proses tersebut. Jadi jangan menyangka bahwa pendidikan anak itu terjadi ketika mereka sudah 12 tahun, sudah dianggap bisa berbicara, sudah dianggap bisa berpikir. Tapi sesungguhnya langkah pertama itu cukup menentukan bagaimana wajah pendidikan anak ke depan. Maka di saat mencari masing-masing pasangan, di situ kemudian harus ada sense of responsibility, ada rasa tanggung jawab untuk melihat masa depan generasi. Karena pernikahan bukan sekedar antara 2 individu, seorang wanita dan pria, tapi sesungguhnya adalah membangun institusi keluarga yang di dalam keluarga inilah kemudian akan terbentuk generasi manusia masa depan itu. Maka Rasulullah SAW misalnya mengingatkan bagaimana pertimbangan agama menjadi pertimbangan pokok di dalam upaya untuk mencari pasangan hidup itu.
tungkahul mar'ah li arba'. Wanita itu jadi nikahi karena 4 hal. Boleh jadi karena li jamaliha, wali maliha, wali nasabiha. Boleh jadi karena kecantikan, boleh jadi karena harta. Tidak ada salahnya mendapatkan wanita yang paling cantik. Tentunya bagi wanita seorang pria yang paling ganteng. Tidak ada salahnya juga mendapatkan wanita yang memiliki perekonomian yang mapan, membantu keluarga nantinya. Seorang milioner atau wanita karir yang penghasilannya luar biasa, nggak ada salahnya. Islam tidak mengatakan itu tidak boleh atau haram. Bahkan menjadi salah satu pertimbangan. Walinaswabiha boleh juga karena keturunan. Ya, memiliki keluarga yang populer, yang terkenal, yang terhormat, nggak ada masalah. Bahkan dalam Islam menjadi salah satu kriteria atau pertimbangan. Tapi kemudian kata Rasulullah SAW, walidiniha, karena pertimbangan agamanya. Lalu kemudian beliau melanjutkan, fadfar lidzatid-din taribat yadak. Utamakan pertimbangan agama, maka niscaya kamu akan beruntung. Pernikahan itu akan solid. Termasuk juga persiapan generasi masa depan tentunya akan lebih aman. Di sini Rasulullah SAW seolah-olah menyampaikan kepada kita, atau tentu anak-anak muda yang sedang mencari pasangan, bahwa ketika mencari pasangan itu jangan sekedar pertimbangan apa yang biasanya dirasakan secara pribadi. Ada perasaan ketertarikan. Tapi justru dipertimbangkan masa depan generasi juga, di mana masa depan generasi itu terletak di tangan pasangan yang tentunya memiliki tanggung jawab. Dan tanggung jawab yang kita maksud adalah, yang terutama adalah tanggung jawab agama dan moralitas. Maka sejak pertama proses mencari pasangan itu pun sudah ada wawasan yang terbangun untuk membangun generasi masa depan. Ini yang saya maksudkan, jangan terlambat. Do not delay it. Jangan dilambatkan mendidik anak itu. Sampai kepada proses-proses yang terjadi selanjutnya setelah seorang wanita dan pria menikah. Bahkan mohon maaf, hubungan suami istri pun ada proses yang terjadi di situ. Bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan bahwa hubungan suami istri yang tidak melibatkan Allah, ya, setan pun terlibat. Artinya sudah ada proses gangguan pendidikan anak. Ya, ketika terjadi hubungan suami istri, lalu kemudian karena hubungan itu terjadi pembuahan, lalu kemudian anak tersebut lahir, maka anak itu boleh jadi rentang untuk dikuasai oleh setan. Maka sampai di situ pun sudah ada proses pendidikan. Sampai ketika seorang istri hamil pun ada proses pendidikan yang terjadi. Bagaimana dianjurkan bagi keluarga untuk membangun ketenangan, ya, tenang, ketentraman, agar bayi yang sedang tumbuh dalam rahim ibu itu juga mengalami ketenangan. Kemudian bagaimana ibu seharusnya menjaga diri dari mengkonsumsi hal-hal yang tidak dibenarkan, karena itu akan berpengaruh kepada darah daging dan kejiwaan anak dalam rahim ibu. Bagaimana seorang ibu harus banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir, banyak berdoa, dan seterusnya. Dan itu adalah bagian dari proses-proses pendidikan yang terjadi dari masa dini. Sampai ketika anak itu terlahir, diazanin, dan seterusnya, diakikahkan, disunat, dan seterusnya. Sampai kemudian anak itu tumbuh menjadi bayi dan anak kecil. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, muru sibyanakum bis salati 'inda sab'in, perintahkan anakmu untuk salat ketika berumur 7 tahun. Ya, tentu kata perintah ini sudah mengandung sebuah ketegasan, karena anak sudah mulai berbicara secara baik, berkomunikasi secara baik, sudah mulai faham. Nah, tentu pada masa itu sudah ada istilah muru, perintah. Bukan berarti sebelumnya tidak boleh diajarkan sholat. Justru anak sekarang ini lebih dini, lebih bagus. Kenapa? Karena kita sedang berkompetisi dengan hal-hal yang mengajari anak kita. Kita berkompetisi dengan online. Anak umur 3 tahun, 4 tahun sudah bisa on off iPad untuk bisa mencari tontonan-tontonan yang mereka suka. Kartun-kartun yang mereka suka. Artinya anak-anak kita ini cepat pintar.
Maka sesungguhnya ini juga bisa menjadi peluang untuk anak-anak kita cepat untuk bisa belajar agama dan paham agama. Demikian seterusnya. Jika terlambat, maka disitulah kemudian kerap terjadi penyesalan yang luar biasa. Saya masih ingat seorang ibu di kota New York ya, keturunan Mesir. Suatu ketika pernah menelpon berkali-kali, yang kebetulan saya belum angkat. Lalu kemudian saya mendengarkan pesannya dan beliau menangis, ingin sekali kalau saya hadir di rumah beliau. Rumah beliau terletak di sebuah kawasan tidak jauh dari Masjid Jamaica Muslim Center. Maka pada waktunya saya datanglah ke rumah itu, beliau bersama putrinya yang masih SMP. Lalu saya tanya, ibu ada apa? Beliau mengatakan anaknya yang tua, perempuan, berumur kelas 3 SMA, melarikan diri dari rumahnya dan menurut beliau hidup bersama pacarnya. Nah ini kan anak-anak yang sudah mulai mencapai umur 18 tahun di Amerika itu sudah merasa independen. Dan tidak bisa lagi ditahan-tahan. Karena merasa kita sudah independen, punya hidup sendiri, maka seharusnya kita jangan diatur-atur lagi. Maka anak ini melarikan diri, maka saya kemudian mencoba mencari tahu kenapa sampai anak itu melarikan diri. Saya minta kepada ibu itu untuk, kalau memungkinkan saya bicara kepada adiknya perempuan, adiknya anaknya yang masih di SMP. Lalu saya tanya, kenapa kakak kamu melarikan diri dari rumah itu? Adiknya mengatakan begini, kakak saya itu orang yang baik. Dan dia berusaha untuk menjadi muslim yang baik. Tapi masalahnya adalah, ibunya ini pertama memang agak, mungkin dalam bahasa yang negatif agak kaku. Ya maklumlah ya, seorang ibu dari Mesir yang cukup beragama dan tidak mengalami semacam adjustment, ya, penyesuaian dengan lingkungan yang baru. Maka adiknya mengatakan, kakak saya itu orang yang baik. Hanya saja setiap pulang sekolah pasti diomelin sama ibu. Maka saya sudah mendapatkan jawabannya bahwa barangkali ada pendekatan yang kurang pas. Tapi setelah saya cari lebih jauh, ternyata memang ibunya ini mulai mendorong anaknya beragama itu ketika sudah di SMA. Sementara sebelumnya karena mungkin kesibukan, maka dia tidak pernah melakukan pendidikan agama kepada anaknya itu. Ketika di SMA lah, bahkan ketika sudah mulai kelas 1, kelas 2 SMA, baru mulai mencoba untuk mengajarkan agama kepada anaknya. Maka ini tentu sesuatu yang sudah sangat terlambat. Dan anak-anak ini sudah tentunya dipengaruhi oleh cara berpikir, cara pandang, cara hidup, dan juga konsep-konsep yang terkadang tidak sejalan dengan nilai-nilai moral keagamaan kita. Maka sekali lagi, satu hal yang harus kita sadari adalah jangan pernah terlambat. Sebab kalau terlambat yang terjadi adalah penyesalan belaka. Anak-anak begitu cepat tumbuh, besar, dan kemudian merasa bisa hidup sendiri, merasa independen, dan merasa tidak memerlukan siapa-siapa lagi. Dan oleh karenanya mulailah dari kecil. Anak-anak diarahkan. Pendidikan itu bermakna tarbiyah yang ada sense of process di situ. Ada proses yang terjadi. Jadi bukan sesuatu yang kemudian disuapkan sekali atau langsung diberikan sekali. Tapi ada proses-proses yang terjadi. Itulah sebabnya maka di dalam pepatah bahasa Arab dikatakan man syabba alaihi syaba alaihi, man tasyabba ala syai'in syaba alaihi. Siapa yang membiasakan diri atas sesuatu, maka dia akan terbiasa atas sesuatu itu. Kalau anak-anak dibiasakan dari kecil ya, ikut sholat bersama, maka dia akan terbiasa sholat. Walaupun jangan sampai kemudian sholat di belakang hari hanya karena kebiasaan. Tentu perlu diikuti dengan keilmuan, dengan pengajaran, pendidikan. Sehingga kebiasaan ini kemudian tumbuh sebagai sebuah kesadaran. Ya. Kalau anak-anak itu dari kecil
terbiasa hanya main game, kemudian main HP, maka itu yang akan dia bawa sampai dia besar. Karena man syabba ala syai'in syabba alaih. Siapa yang membiasakan sesuatu, dia akan terbiasa. Maka sekali lagi, ini poin penting adalah mari kita jangan lambat. Ya, dimulai dari proses-proses yang terjadi. Ya, bagaimana dengan bapak dan ibu yang sudah punya anak-anak yang sudah mulai besar, lalu mulai sadar? Ya sudah, dilakukan saja secepat mungkin sambil berdoa bahwa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merubah hatinya. Nah, tentu ini yang ketiga ya. Jadi poin ketiga yang perlu saya ingin tekankan. Yang keempat adalah pentingnya ilmu ya di dalam proses mempersiapkan generasi ini. Tentu sebagaimana biasanya orang Arab mengatakan faqidus syai'i la yu'tih. Ya, orang yang tidak punya sesuatu di tangannya itu dia nggak bisa memberikan apa-apa. Kalau kita memberi duit tapi kita sendiri nggak punya duit, gimana bisa memberi? Ya, demikian pula kalau kita ingin mengajar kepada anak generasi kita sendiri, tapi kita tidak punya persiapan keilmuan itu, gimana bisa mengajar? Maka orang tua itu harus terus-menerus untuk belajar. Ya. Tentu belajar agama, ya Al-Quran dan Sunnah. Ya. Segala yang terkait dengan ilmu-ilmu keagamaan ini, orang tua jangan sampai kemudian merasa bahwa kita sudah tua. Dan ini pandangan seperti ini berbahaya. Karena kalau kita mengatakan kita sudah tua, dan anak-anak kita kemudian kita inginkan menjadi baik, yang terjadi itu adalah ada orang tua kemudian ya, membawa anaknya ke masjid untuk belajar di hari Sabtu atau hari Minggu, tapi kemudian dia sendiri lebih senang ya untuk pergi ke pasar-pasar, ke mal-mal untuk berbelanja. Sementara anaknya di-drop ke masjid. Seolah-olah masjid atau weekend school itu hanya tempat penitipan anak sementara. 2 jam, 3 jam, 4 jam. Lalu kemudian dijemput setelah itu. Nah, ini kan sense of responsibility-nya kurang. Dan oleh karenanya, saya kira penting bagi bapak dan ibu untuk terus-menerus ya, memperdalam ilmu. Nah, ilmu yang selain Quran dan Sunnah itu adalah juga ilmu tentang keadaan, situasi, environment, lingkungan di mana kita hidup. Maka mereka yang berada di negara-negara barat ya harus belajar tentang bagaimana lingkungan di negara barat ini. Mereka yang ada di Amerika harus belajar what America is all about. Amerika itu apa sih? Kita hidup di negara ini, keadaannya bagaimana, secara ekonomi bagaimana, secara politik bahkan bagaimana, secara budaya juga bagaimana. Tradisi orang bagaimana, cara bergaulnya orang bagaimana, cara ngomongnya orang bagaimana. Nah, ini kalau kita nggak paham, maka banyak sekali hal-hal yang akan kita hadapi dan pastinya kita akan tidak menyesuaikan diri. Bahkan mohon maaf ada orang tua yang terkadang curiga kepada anaknya, sudah terlalu tidak islami lagi anaknya, hanya karena apa? Hanya karena cara ngomong anaknya itu aksennya sudah aksen Amerika. Jadi maunya aksen Bangladesh atau aksen Pakistan atau aksen Indonesia bahasa Inggrisnya. Nah, ini orang tua juga terkadang sudah puluhan tahun hidup di Amerika, tapi karena pergaulan juga terbatas, ya terkadang kita mohon maaf antar masyarakat Indonesia ini, di antara kita yang kumpul-kumpul sambil makan bakso rendang, makan coto Makassar, soto Betawi, lalu kemudian kita ketawa-ketawa, lalu kita merasa itulah hidup kita. Sementara kemampuan komunikasi kita dalam bahasa anak kita, saya mengatakan bahasa anak kita karena anak yang lahir itu merasa bahasa Inggris adalah bahasanya. Maka ini juga bagian dari ilmu yang harus kita pelajari. Belajar bahasanya, belajar budaya, dan seterusnya, kultur, tradisi, dan sebagainya. Ya. Kalau tidak, maka kita akan ketinggalan kendaraan itu. Maka sekali lagi ilmu menjadi sangat penting. Kenapa ilmu menjadi sangat penting? Karena dengan ilmu inilah akan terbangun karakter wisdom, ya, karakter bijak itu, wise. Dan dalam mendidik anak itu, karakter bijak ini sangat penting sekali. Dan itulah sebabnya ada seseorang dalam Al-Quran, beliau bukan nabi, ya, apalagi rasul menurut para ulama. Beliau adalah orang biasa.
Tapi beliau punya kelebihan luar biasa. Dan salah satu kelebihannya adalah kemampuan beliau dalam mendidik anak. Maka beliau kemudian diberikan gelar sebagai Al-Hakim. Itulah Luqman Al-Hakim. Ya. Maka pendidikan anak ini memerlukan sikap bijak. Dan sikap bijak itu hanya akan tumbuh ketika keilmuan kita itu mapan. Broad minded diperlukan, luas berpikir, visi yang luas, jauh ke depan. Ya, tidak sempit, ya tidak sensitif hanya karena masalah-masalah sepele. Dan semua itu kembali kepada sikap dan karakter wisdom tadi itu, bijak itu. Dan sekali lagi bijak ini hanya akan tumbuh ketika keilmuan itu mapan atau matang. Makanya Al-Quran mengatakan, "Faman yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira." Siapa yang diberikan hikmah atau wisdom, maka dia sudah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Dan oleh karenanya, ilmu ini perlu untuk terus-menerus kita tingkatkan agar kita mampu berkomunikasi, agar kita mampu berinteraksi, agar kita mampu mengarahkan generasi kita dengan sikap yang bijak tersebut. Nah, tentu kali ini yang terakhir untuk hari ini adalah bahagian daripada ilmu tersebut, dan lebih khusus lagi tentang ilmu akan lingkungan setempat di mana kita hidup. Saya cuma ingin menyampaikan begini. Bagi masyarakat muslim yang hidup di dunia barat atau dunia minoritas ya, muslim. Tapi sebenarnya saya tidak terlalu tertarik untuk membagi-bagi minoritas-mayoritas muslim ini, karena apalagi dalam konsep keislaman. Karena terkadang di negara yang mayoritas pun ternyata secara Islam, apakah itu prakteknya, apakah itu rasa, emotion, sentimen keislaman, justru minoritas. Jadi ada negara Islam yang justru merasa minoritas. Apakah itu karena ada tekanan politik, apakah itu karena aspek ekonomi, apakah itu karena aspek pendidikan. Ya intinya memang susah untuk kita mengatakan mayoritas minoritas dalam konteks keislaman. Karena Islam itu nggak ditentukan oleh nomor atau apa namanya jumlah bilangan. Ya Ibrahim itu kok sendiri dipanggil sebagai ummah. Karena ummatan qanita. Artinya apa? Yang dikehendaki dari keislaman kita itu kualitas. Ya. Tapi anggaplah apa yang saya sampaikan ini secara khusus kepada mereka-mereka yang hidup di negara-negara minoritas secara jumlah. Ya, negara minoritas secara jumlah, apakah itu di Amerika, di Prancis, di Inggris, di Eropa, dan sebagainya. Nah, kita muslim yang hidup di negara-negara mayoritas non-muslim ini secara jumlah, itu ibaratnya memiliki sebuah rumah yang mewah. Rumah yang cantik, rumah yang bahkan mungkin istana lah gitu. Maksudnya apa? Artinya kita secara material, secara duniawi, alhamdulillah minimal bisa makan 3 kali sehari semalam. There is no reason to be hungry. Nggak ada alasan untuk lapar. Maka secara materi, secara fisikal, secara duniawi, alhamdulillah dunia kita baik. Rumah kita besar. Yang menjadi masalah kemudian, rumah kita ini terletak di pinggir kali, gitu loh, pinggir sungai. Dan sungai itu dalam. Sungai itu dalam dan deras. Artinya apa? Sungai ini menjadi ancaman bagi anak kita. Bahwa kapan-kapan atau setiap saat boleh jadi anak kita keluar dari rumah ini dan terjatuh ke dalam sungai yang dalam dan deras itu dan mati, meninggal dunia. Nah, ini bagaimana menyikapi sungai yang saya maksud dalam konteks kita adalah lingkungan hidup yang begitu berbahaya. Anak-anak kita begitu keluar dari rumah sudah menemukan ancaman kehidupan. Tentu kehidupan yang saya maksud, kehidupan iman, Islam, akhlak. Mereka terancam setiap saat. Lalu apa yang harus dilakukan dengan sungai yang deras ini? Untuk menjaga anak-anak kita supaya tidak terjatuh dan mati. Ya tentu ada beberapa pilihan. Pilihan yang pertama adalah jangan izinkan anak-anak kita keluar dari rumah itu. Larang dia keluar dari rumah. Agar dia tidak terjatuh ke dalam sungai itu. Tapi apakah ini realistik untuk kita lakukan?
bahwa anak-anak kita harus tinggal di rumah terus-menerus. Kan tidak mungkin. Dan oleh karenanya, anak kita pasti akan memberontak. Dan tentunya semakin independen, semakin dewasa, dia juga semakin tahu cara untuk keluar dari rumah tersebut. Maka, tidak bisa kita perlakukan seperti itu. Tidak realistis dan tidak mungkin memang kita lakukan. Nah, yang kedua adalah, coba pagari sungai tersebut. Masalahnya sungai ini kan panjang. Sungai ini sampai ke ujung laut. Dan sepanjang-panjang kita pagari sungai tersebut, sepanjang itu pula anak kita berjalan bahkan lebih. Karena anak-anak kita ini pintar untuk berjalan. Dan berjalan yang saya maksud tentunya bukan tidak harus secara fisikal. Masuk online saja anak-anak kita udah mana-mana ya, berkeliling. Maka tidak mungkin kita bisa memagari sungai tersebut. Adalah suatu yang berat. Dan oleh karenanya pada akhirnya sesungguhnya tinggal satu pilihan saja. Untuk menjaga anak kita supaya tidak terjatuh ke dalam sungai yang berbahaya tersebut. Atau lingkungan dalam konteks ini. Dan pilihan yang terakhir itu adalah ajari anak-anak kita untuk berenang. Jadi kalau anak kita keluar dari rumah, terjatuh ke dalam sungai yang deras, yang dalam itu, dia sudah tahu berenang dan bisa menyelamatkan diri. Disinilah konteks keilmuan yang saya maksud tadi itu, bahwa ilmu menjadi sangat penting sehingga anak kita itu tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang memberikan manfaat dan mana yang memberikan bahaya, manfaat dan mudarat. Anak-anak kita bekali semua itu. Dan tentunya bekal di sini bukan sekedar ilmu pengetahuan di akal, tapi bagaimana kita menanamkan keilmuan itu dalam batin mereka, dalam jiwa mereka, sehingga tumbuh besar menjadi seorang mukmin yang mampu untuk menjaga dirinya dari terjatuhnya ke dalam sungai yang berbahaya tadi itu. Nah, pertanyaan yang kemudian menjadi masalah ini yang berat ini, apakah semua orang tua bisa mengajarkan anaknya untuk berenang? Kenapa? Karena boleh jadi justru banyak orang tua yang tidak tahu berenang. Artinya apa? Kita mau mengajarkan anak kita untuk menyelamatkan diri dari lingkungan yang berbahaya itu, tapi kita sendiri tidak punya bekal penyelamatan itu. Ilmu agama kita kurang, karena kita merasa ya sudahlah, sudah tua, kita ngapain kita banyak belajar gitu. Ilmu agama kita kurang, ilmu tentang keadaan lingkungan di mana kita hidup juga kurang. Kita nggak tahu apa yang terjadi di luar sana. Kita nggak tahu bagaimana kultur dan budaya yang berkembang di Amerika saat ini. Konsep-konsep pemikiran yang telah meracuni generasi kita orang tua nggak paham. Sehingga terkadang anak ketika berkomunikasi kepada orang tuanya nggak nyambung. Maka tidak mungkin orang tua bisa mengajari anak-anaknya untuk berenang, untuk menyelamatkan diri dari sungai yang dalam dan deras itu, kecuali kalau orang tua sendiri sudah bisa berenang. Jangan sampai kita ingin menyelamatkan anak kita dari ketenggelaman, menyelamatkan anak dari kehanyutan tadi ke dalam sungai itu, tapi justru kita duluan yang tenggelam dan hanyut gitu. Karena kita sendiri tidak pada posisi untuk bisa membekali diri agar mampu berenang dan menyelamatkan diri. Maka sekali lagi ini adalah ilustrasi, semacam contoh saja. Bagaimana kita muslim yang hidup di Amerika dan di dunia barat itu secara duniawi alhamdulillah insya Allah bisalah makan, bisa minum, insya Allah ada tempat tinggal. Teman-teman kita di Amerika ini asal mau kerja saja insya Allah ada saja. Itu yang saya istilahkan rumah kita besar, rumah kita cantik, indah, tapi sayang sekali bahwa rumah kita itu terbangun di samping sungai yang sangat deras dan dalam itu, dan bisa membahayakan anak generasi muda kita. Dan karenanya jalan yang terbaik adalah ajarkan anak-anak kita berenang agar mereka bisa selamat ketika mereka terjatuh ke dalam sungai itu. Anak-anak kita kalau harus ke Times Square di kota New York, kalau harus ke mall-mall, kalau harus ke jalan-jalan, ke pasar-pasar, kalau mereka bergaul dengan siapa saja di luar sana, anak-anak kita sudah bisa berenang dan menyelamatkan diri dari ancaman sungai yang dalam dan berbahaya tersebut.
Saya kira ini saja jadi 3 poin kali ini. Pertama, jangan terlambat, nanti menyesal. Yang kedua, bekali diri dengan ilmu pengetahuan sehingga terbangun sikap bijak dalam berinteraksi dengan anak-anak. Dan yang ketiga, fahami lingkungan di mana kita hidup sehingga kita bisa mengajarkan anak-anak kita untuk berenang dan menyelamatkan diri di saat mereka tenggelam dan terjatuh ke dalam sungai yang deras dan dalam yang berbahaya itu. Saya kira demikian teman-teman, cukup pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa yakum juma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.